pertemuan kedua ya. Kemarin pertama kita sudah bahas tentang kontrak belajar, terus kemudian hari ini kita masuk pada materi. Sesuai dengan mata kuliah kita yaitu sumber dan media pembelajaran. Kita masuk pada pengertiannya terlebih dahulu. Kalau kita mendengar kata sumber itu kira-kira apa sumber? Kalau misalnya sumber mata air, berarti mata air itu berasal dari sumber. Terus kalau sumber masalah, berarti masalahnya kan berasal dari situ, gitu ya. Oke. Kalau kita masuk pada sumber belajar itu merupakan segala sesuatu untuk memperoleh informasi dan pengetahuan di sekitar lingkungan belajar dalam rangka membantu optimalisasi hasil belajar. Jadi kita belajar untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan itu dari sumber tadi, makna dari sumber belajar di situ. Nah, kemudian kita masuk pada klasifikasinya. Terlihat nggak? Ukuran besar ya? Kecil. Oke. Sumber belajar, jadi belajar kita itu berasal dari sumbernya tadi. Terus kemudian sumber belajar diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama sumber belajar yang dirancang. Jadi kita belajar dari sumber yang dirancang, yaitu sumber yang sengaja dibuat. Jadi memang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Untuk contohnya itu seperti buku pelajaran dan alat peraga. Jadi alat yang digunakan untuk proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian sumber belajar yang dimanfaatkan, ini yang kedua dari klasifikasinya. Ini mencakup sumber-sumber yang ada di sekitar kita, baik itu dari lingkungan alam, komunitas, atau pengalaman sehari-hari. Untuk lingkungan, kalau kita bicara soal PAUD ya, misalnya di situ ada sekitar sekolah, kita jangan jauh-jauh, kita ngomongnya di halaman sekolah. Misalnya di situ ada bunga matahari. Kebetulan di situ menanamnya di taman full banyak kan, dan kebetulan juga sedang berbunga. Di situ bisa kita jadikan untuk sumber belajar. Kita ajak anak-anak keluar ke halaman, terus kemudian kita perkenalkan. Ini bunga apa sih? Ditanya. Sambil ditanya warnanya juga. Dari bunga itu warnanya apa? Pink, misalnya kan gitu. Terus kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Sekalian kan? Bahasa Inggris dari itu apa? Disampaikan. Sambil memainkan bunganya. Terus dari bunga tersebut kan ada strukturnya masing-masing. Ada kelopaknya. Terus kemudian ada apa? Bagian bunga itu ada apa aja? Benang sari, mahkota. Kalau yang kuning itu mahkotanya, benar? Iya. Oke. Kalau yang bijinya itu termasuk apa? Putih ya? Oh, tetap biji. Oke. Jadi kita mengenalkan struktur dari bunga matahari. Terus kemudian daunnya berbentuk lonjong kah, kotak kah, atau bulat kah, kan gitu. Mereka diajak kenalan dengan bunga matahari. Terus kemudian kita lihat akarnya bentuknya seperti apa, serabut kah, atau akar apa dari bunga matahari, kan gitu. Jadi kita kenalkan melalui lingkungan alam. Jadi kita lihat di sekitar terlebih dahulu, kira-kira bisa nggak dari sekitar situ dijadikan untuk sumber belajar. Kebetulan misalnya dari itu kan temanya tumbuhan, misalnya gitu ya. Kan tadi udah sinkron kan, memperkenalkan tumbuhan bunga matahari. Terus kemudian kita bicara berdasarkan bentuknya dari sumber belajar tadi. Ada yang pertama pesan. Nah, pesan itu merupakan informasi dalam bentuk fakta atau ide. Jadi ketika gurunya tadi menyampaikan nama bunganya, warna mahkota ya, warna mahkotanya, terus bentuk akarnya itu gimana, itu kan termasuk menyampaikan pesan.
kemudian yang kedua orang, yaitu individu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan. Kalau di situ tadi orangnya siapa? Gurunya atau pak gurunya gitu. Terus kemudian bahan material benda fisik yang digunakan dalam pembelajaran. Kalau dari contoh tadi bahannya apa? Bahannya matahari. Terus kemudian peralatan atau media teknologi seperti televisi atau komputer. Nah, ini bisa kita jadikan alat bantu. Misalnya nanti setelah pengenalan di lingkungan luar, kita tayangkan sebuah video cerita misalnya tentang bunga matahari gitu. Terus kemudian teknik metode penyampaian informasi ya, dia penyampaiannya menggunakan apa gitu. Terus kemudian lingkungan tadi, lingkungan kalau dari contoh berarti lingkungannya gimana? Oke. Sekarang kita masuk pada jenis klasifikasi media pembelajaran anak usia dini. Media itu dibagi menjadi 3. Ada audio, visual sama audio visual. Kalau audio itu yang bisa didengar. Kalau visual bisa dan kalau audio visual berarti bisa didengar dan bisa contohnya video ya. Oke. Sekarang sudah sumber dan media pembelajaran. Kita lanjut pada APE, alat permainan edukatif anak usia dini. APE itu apa? Itu bagian dari media. Jadi alat yang dirancang khusus untuk pembelajaran pada hari itu. Nah, alatnya ini kita gini. Apa perbedaannya? Dan kita nggak bingung. Kalau media itu 2 dimensi. Kalau APE 3 dimensi. Ada panjang, lebar, sama tinggi. Kalau visual yang apa tadi? Media. Jadi cuma 2 dimensi. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang saya ambil contoh ini. Kira-kira yang atas itu termasuk media pembelajaran atau APE? APE. Kalau yang bawah? Media. Oke. Udah ya. Sekarang kita tayangkan video ini. Oke, dari situ kira-kira itu termasuk media apa APE? APE. Karena apa? Termasuk 3 dimensi ya. Oke. Sekarang kita coba ulas. Kira-kira yang depan sini, yang depan. Itu kira-kira temanya apa kalau yang depan? Ada gambar itu apa? Oh ya, kendaraan ya, transportasi. Oke. Jadi di situ kita bisa kenalkan kendaraan melalui media yang kita buat. Terus kemudian ini, nah angka ya, itu kita bisa menghitung jumlah kelopak ya. Nah, jadi kita melatih anak untuk menulis angka dari jumlah ke kelopaknya. Di situ ada 7, berarti kita urutkan 1 sampai dengan 7. Terus kita bisa tanya warnanya. Terus kemudian dalam bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh gitu.